Welcome to my channel. Salam sehat, salam profit. Yang pertama kali mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Free edukasi, info, dan signal saham kripto your wajib. See you at my channel. Hai, kembali lagi di channel saya Herman Osun, teman-teman. Pertama kali hadir, jangan lupa subscribe ya teman-teman ya. Bisa teman-teman yang suka kripto bisa subscribe channel saya Herman Osun, teman-teman bisa follow, nanti bisa lihat berita baru atau apa dari sini ya teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman yang bermain dengan forex atau future, teman-teman bisa add di Twitter saya di @princeoswin ya teman-teman. Baru saya belakangan ini saya update ya bahwa kalau teman-teman yang bermain di gold, teman-teman bermain di Bitcoin, teman-teman bermain dengan euro, nah teman-teman saya akan update di sini. Nah, kalau misalnya teman-teman yang bermain atau trading saham, teman-teman bisa IG saya di Herman Oswin, di story-nya saya karena suka bagi signal gratis untuk saham ya teman-teman ya. Nah, teman-teman kalau kita lihat nih di cryptocurrency ya, bahwa harga Bitcoin sekarang memang tembus 41.000 ya, dimana juga inflasi tinggi ya di Amerika Serikat dan juga di Denmark, sehingga banyak orang yang memborong kripto ya. Nah, kalau kita lihat secara teknikal ya teman-teman ya, kalau secara teknikal kita lihat bahwa di Bitcoin ini di time frame yang one day ya teman-teman ya, di sini kemarin tanggal 16 April itu 13 April itu ada sinyal buy ya teman-teman ya, karena sinyal buy untuk secara fast trade, dan ini apakah bisa turun lagi atau tidak. Nah, teman-teman kita bisa lihat, karena kalau untuk potensi kenaikannya lumayan bagus ya teman-teman ya. Jadi di sini dia kemarin kita lihat di time frame 1 hour sempat tembus ya di 39.500 ya. Jadi dia sempat tembus kemarin di 39.000 ya, tembus di sini, kemudian dia naik lagi ya, asal di atas support diagonalnya sih aman teman-teman ya. Jadi kalau kita next Bitcoin tuh di 41.669 ya, kalau dia bisa jebol di resisten yang terdekat dia makanya akan lanjut ke 42.500 ya teman-teman ya. Jadi di situ area supply demand ya kebanyakan di 42.000, 43.000 ya, kembali lagi. Nah, di sini asal dia masih di bawah support diagonal masih aman ya teman-teman ya. Kalau paling dibanting lagi paling di sekitar 39.800. Nah, kalau misalkan teman-teman yang menunggu lagi nih, yang pengen invest ya di area spot ya, teman-teman bisa tunggu di 37.800 ya. Nah, itu kalau teman-teman memang sabar ya, kalau misalkan dibawa turun lagi ya. Nah, di sini memang harus hati-hati ya, jangan sampai teman-teman main long tiba-tiba di prank lagi di turun lagi ya. Jadi teman-teman harus gunakan money management ya. Nah, kalau kita lihat di time 4 hour ya, di sini dia masih bergerak di 41.350 ya. Jadi dia memang masih berada di trend support resisten ya teman-teman ya. Jadi masih aman ya selama dia ada di 41.160 ya di time frame 4 hour-nya. Nah, kalau kita lihat di USD dominance ya, di sini menurun ya. Jadi orang-orang udah mulai membeli kripto walaupun memang belum signifikan ya teman-teman ya. Nah, hari ini saya mau membahas salah satu token yang menjadi watchlist saya, dan saya juga sudah ada tipis-tipis ya teman-teman ya, yaitu teman-teman bisa ke Meta Ravi ya. Nah, dia di ranking 2884 dan di watchlist tuh 10.988 watchlist ya, dan dia berdiri di Binance Smart Chain. Dan kemudian dia sudah ada di mana aja, di LG Bank, PancakeSwap, di Bitmart, di Citicorp, Backcax ya, kemudian di Hotbit ya teman-teman ya, dia sudah ada di sana. Nah, apa sih Meta Ravi? Nah, teman-teman bisa lihat langsung ke websitenya aja ya, di metaravi.io ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa di sini Meta Ravi itu nanti ada banyak utilitas yang dia dimunculkan, yaitu social game, ada sport, ada dating, NFT, metaverse, dan dia ada dApps ya, decentral aplikasi ya. Dan kemudian di sini, nah teman-teman bisa lihat di sini dia juga ada udah diaudit ya, sama diaudit certik ya. Nah, kemudian nanti kita bisa lihat ke white papernya. Nah, di sini nih teman-teman kita bisa lihat video sekilas ya, di mana. Ladies and gentlemen. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Oh my. Ya, jadi dia ada informasi bahwa dia ada pre-sale di kemarin di pre-sale. Terus kemudian, nah di sini juga dia ada speech ya dari Wozniak ya, Apple CEO. Hi, Steve Wozniak here. So glad to see everything that Meta Ravi's about. I
Hey, Meta, I just want to support you on your road trip. You're really super passionate and working hard for Meta Ruffy, and everyone's feeling your positive vibes, man. I wish you the best of luck with land sale. Was out. Nah, di-support nih ya oleh Steve Oz nih, nggak tahu support dalam bentuk dana, di-support dalam bentuk apa. Nah, teman-teman, kita nggak tahu ya. Jadi di sini dia langsung speech-nya di Meta Raffi ya. Nah, kemudian di sini ada Metaverse. Nah, kita langsung lihat di Telegram, teman-teman bisa lihat ya di Meta_Raffi ya, dia ada 7.000 members ya, online 334. Kemudian dia sudah, nah ini bentuk aplikasinya ya teman-teman ya, dApps-nya ya di center aplikasi. Jadi nanti ada buat staking, nanti dia juga ada di sini ada buy NFT marketplace ya. Jadi di sini teman-teman nanti bisa di-connect walletnya di MetaMask atau ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, kemudian kita lihat di sini teman-teman. Nah, ini MetaPlay game-nya, nanti teman-teman juga kalau misalnya ini bisa buat account-nya, nanti teman-teman bisa mainkan di sini ya. Terus kemudian kita lihat di auditnya ya. Pertama di audit di Bitcoin audit ya. Jadi di Bitcoin audit, dan saya lihat sih rata-rata cukup oke lah ya. Cukup udah lulus untuk audit yang pertamanya ya, lewat semua testing. Nah, dia juga sudah diaudit, akan diproses finalnya di Certik ya teman-teman ya. Jadi dia akan ada di Certik, sebentar lagi juga akan di launching ya. Jadi masih on progress ya. Jadi tunggu final reportnya ya, audit Certiknya Meta Raffi. Nah, kalau kita lihat dari white papernya ya, teman-teman bisa baca nanti di white papernya ya. Meta Raffi di sini secara garis besarnya dia nanti juga akan mengembangkan di bagian Web3-nya ya. Web3. Kemudian dia juga teman-teman lihat di halaman 8. Nah, teman-teman bisa lihat di sini didukung oleh banyak lah ya Metaverse, ada big playernya, kita tahu ada Nvidia, Microsoft, Meta, Roblox, Amazon sih. Nah, di sini dia juga, maka kenapa Meta Raffi juga ikut ya dalam Metaverse. Dan dia nanti akan ada entertainment stadium, ada spa, ada pubs party, ada bar, social gaming, dating, dan NFT marketplace ya. Cukup banyak ya utility yang dia akan dikembangkan ya. Nah, kita lihat dari roadmap-nya ya teman-teman ya, kita bisa lihat roadmap-nya. Nah, sini fase 1 dia ada konsep desain, create international name, website, dia kemudian ada white paper, social media channels, open internasional, ada token, pengembangan token, audit sudah dia, QSC, last game ya. Kemudian dia juga ada dApps ya, saya bilang ada NFT private sale, staking standar, staking lagi, NFT marketplace, kemudian NFT, design and collection ya, kemudian banyak ya fase yang dia kembangin. Kemudian di fase kedua di Februari Maret ya, seharusnya sih udah ya teman-teman ya, sambil berjalan. Nah, di sini dia juga ada creating pixel unit, coin advertising, dan seterusnya teman-teman ya. Dan di fase ketiga dia akan launching NFT marketplace, coin market sudah ya, CoinGecko, hot bill listing, city listing, dia sudah fase ketiga ya teman-teman ya. Jadi dia belum update lagi untuk fase selanjutnya ya teman-teman ya. Di sini kemudian dia sudah launch buat private room, cinema, art gallery, merchandise, club, sport bar, fitness island, yoga island, dan seterusnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa dia mempunyai value di mana transparency, trust, community, dan jangka panjangnya. Jadi memang dia juga di sini nggak hanya kembangin proyek hanya sebentar aja, tapi dia mengembangkan jangka panjang ya. Kalau kita lihat dari values-nya ya. Nah, tokenomics-nya ada 100 miliar ya teman-teman ya. Dan total buy tax-nya 10%, total sell tax-nya 14% ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, kita langsung lihat di chartnya langsung ya teman-teman ya. Kalau ini developernya ya teman-teman bisa lihat ya, timnya ada Cihan, CEO founder, Fox, Sevi, Ana Maria, dan ini semuanya ditunjukin mukanya teman-teman ya. Nah, kita langsung lihat chartnya ya, paling penting ya teman-teman ya, karena chart itu menggambarkan pengerjaan proyeknya benar atau tidak, dan investor banyak invest atau tidak. Nah, di sini teman-teman kita lihat bahwa di sini dia ada 100 miliar ya supply-nya, dan di market cap masih 14 juta ya. Dia di 8 Februari ya, launching di 8 Februari ya, dimana kalau kita lihat dari Bitcoin harganya kan sempat di 8 Februari, teman-teman bisa lihat ya bahwa di sini sebenarnya launching di 8 Februari, dimana harga Bitcoin itu
8 sampai 10 harga Bitcoin itu turun ya teman-teman ya. Jadi sempat turun tapi dia malah ngepam ya. Jadi kadang sebenarnya token ini nggak mempengaruhi tentang bagaimana sih ikut Bitcoin. Nah, kadang ada token-token yang memang saatnya dia saat dia pre-sale dan dia langsung tinggi, saat ngepam tinggi banget, kemudian sempat turun lagi ya. Nah, di sini teman-teman saya lihat fasenya masih fase sideways ya, dan di sini dia kalau secara support trend dia akan melewati 0,031773. Kalau dia udah melewati ke atas berarti dia akan melanjutkan uptrendnya teman-teman ya. Karena dia secara Bollinger Band ya, kemarin saya juga ada sekitar saya beli di daerah ini ya, di akhir-akhir Maret ya, di sekitar 0,031202 ya. Jadi di sini jadi di Bollinger Band yang bawah ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau buy ya teman-teman tunggu agak koreksi lah, tunggu di sekitar 0,03 kali 1462 ya. Dan karena di sini kalau saya lihat memang dia akan melanjutkan support trend asal dijebol di 0,003173 ya teman-teman ya. Jadi di sini saya juga lihat cukup oke ya. Terus kemudian secara supply demand ininya juga bagus ya teman-teman ya, ada buy ada sell. Nah, kita bisa lihat ya green chart sama red chartnya ya. Jadi cukup oke ya. Saya lihat cukup oke, ngepump, turun, nggak sampai turun ke dasar teman-teman ya. Kalau sampai udah turun ke dasar untuk naikinnya tuh butuh effort ya teman-teman ya. Ini dia ada perlawanan ya kenaikannya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari holdersnya ada berapa holders? Ada 9.000 holders ya teman-teman ya. Di sini dia ada holders 9.000. Nah, 88. Kemudian di sini dia dompet walletnya ada developer ada 22%, deployer ada 19%, kemudian dia baru di burn 16% ya totalnya ya 16%, dan lain ada 8%. Jadi cukup banyak juga ya dompet-dompet yang memiliki di atas 1% ya. Ini juga harus waspada ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai teman-teman juga all in ya. Teman-teman dijawab sendiri lagi apakah token ini memang cocok buat teman-teman atau tidak ya teman-teman ya. Jadi ini bukan ajakan beli atau jual. Nanti teman-teman bisa riset lagi apakah memang sesuai dengan teman-teman, budget teman-teman, dan profil resiko teman-teman. Ya. Kalau kita lihat dari Whois-nya bahwa dia regisnya di 7 Januari 2022 dan dia expirednya di 2 Januari 2023 ya. Jadi setahun nih standar ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti perhatiin kalau memang teman-teman ada masuk uang di sini, teman-teman juga harus perhatiin setiap 1 bulan atau 3 bulan lihat ini juga ya. Teman-teman lihat roadmap-nya juga sesuai atau tidak. Nah, kalau kita lihat di bsc.eu ya dengan smart contract ini dia bilang risky. Nah, kalau dari Honeypot ya itu tidak karena dia masih oke ya, nggak ada yang green chart terus ya kalau Honeypot ya. Dia buy tax 4%, total warning sale tax-nya 14% ya, lebih mahal dibanding buy tax-nya. Kemudian dia bertokennya oke ya. Kemudian di sini owner not renounce ya, jadi dia dompet wallet tidak benar-benar diinfokan ya. Dan dia juga ada detect beberapa address yang lebih dari 1% ya teman-teman ya. Nah, kemudian dia teman-teman bisa lihat info di sini LPC-nya oke ya. Kemudian nah di sini juga ada warning nih untuk top holder nih liquidity karena ada 19% 19,4% token supply-nya ya teman-teman. Nah, jadi sebagai pertimbangan teman-teman beli atau tidak di sini ya. Nah, kemudian teman-teman juga bisa langsung ke Twitternya. Twitternya di teman-teman bisa lihat di sini Twitternya di meta_Raffi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa ke Twitternya bisa lihat di sini dia ada 11.400 followers, sudah 400 tweet ya. Dia juga cukup aktif ya. Ya di CEO-nya di sini Meta Kihan ya, CEO-nya juga teman-teman juga bisa lihat di sini. Nah, nanti teman-teman bisa follow Meta Raffi-nya supaya teman-teman bisa lihat nih perkembangannya seperti apa ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Oke, nah, ya. Nah, teman-teman, nah sekian dari saya ya teman-teman ya. Teman-teman juga bisa update lagi tentang Meta Raffi. Ini cocok untuk portfolio teman-temannya. Karena di sini dia ada metaverse, kemudian dia juga ada NFT, dia juga ada game, dia ada devs ya. Saya lihat cukup bagus ya untuk projectnya ya. Kalau memang benar-benar dia kerja sampai selesai ya ini akan bisa naik ya teman-teman ya. Karena kalau lihat dari chartnya itu sungguh cakep ya. Jadi dia ada
sempat naik, sempat turun. Nah, turunnya tidak sampai ke ujung dasar. Karena sampai ujung dasar udah pasti agak pusing ya. Dan ini juga pernah top trendingnya di coin market cap ya. Nah, teman-teman nanti bisa lihat di sini. Oke. Nah, kemudian itu aja sih yang saya mau bagikan buat teman-teman. Semoga channel ini bermanfaat buat teman-teman. Semoga kalau misalnya teman-teman jangan lupa follow semuanya media sosial saya, baik YouTube, Twitter, Instagram, karena saya akan berbagi informasi di sana free buat teman-teman ya, buat teman-teman supaya teman-teman juga bisa dapat cuan. Tapi kembali lagi tetap harus dior, riset lagi, dan pakai uang dingin. Oke, sekian dari saya. Salam sehat, salam profit. See you at the top. Bye.